Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan dan saya hormati, rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, puji dan syukur tiada bosan-bosannya kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Ta'ala curahkan kepada kita semua hingga saat ini. Kemudian salawat teriring salam tentunya tidak lupa untuk selalu kita perbanyak pada junjungan kita Nabi besar Muhammad ibn Abdillah salawatullahi wassalamuhu alaih, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah, walhamdulillah, kembali di malam hari yang berbahagia ini Allah Ta'ala memberikan kepada kita semua kesempatan untuk bisa berkumpul di salah satu dari rumah Allah Azza wa Jal dalam hal yang baik, yang kita semua berharap dan memohon kepada Allah semoga pertemuan kita ini adalah tanda kebaikan yang Allah Ta'ala inginkan untuk kita semua. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadisnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang Allah Ta'ala inginkan untuknya kebaikan, maka Allah akan semakin buat dia faham di dalam urusan agamanya. Jadi inilah barometer kebaikan yang Allah inginkan untuk seorang hamba. Dia semakin hari semakin bertambah pengetahuan dia tentang agama Allah. Semakin hari yang dia lalui dari kehidupan dunia ini, ilmu agama yang dia miliki itu semakin bertambah. Itulah tanda kebaikan yang Allah inginkan untuk seorang hamba. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada sebuah renungan yang cukup indah untuk menjadi bahan renungan kita di malam hari yang berbahagia ini, di mana kita semua sudah sangat yakin bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan kita di atas muka bumi itu untuk beribadah kepada Allah. Semua kita meyakini itu, karena Allah sendiri yang telah menyebutkan di dalam kitabnya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia itu kecuali mereka agar beribadah kepada aku semata. Kita sudah yakin, seyakin-yakinnya tujuan Allah menciptakan kita di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Dan kita juga yakin bahwa suatu saat kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla untuk mempertanggungjawabkan akan tugas ibadah yang Allah Ta'ala bebankan kepada kita ketika di dunia. Namun yang jadi pertanyaannya, jamaah yang dimuliakan Allah, betapa banyak peluang-peluang ibadah, pintu-pintu kebaikan yang Allah Ta'ala bukakan kepada kita, namun seakan-akan kita acuh tak acuh dengan kebaikan tersebut. Kita seakan-akan orang yang tidak butuh akan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Kita seakan-akan dicipta bukan untuk meraih ibadah yang Allah Ta'ala mudahkan kepada kita. Sehingga banyak dari pintu-pintu kebaikan yang memang Allah bukakan kepada kita, kita biarkan berlalu begitu saja, sehingga pintu tersebut akhirnya ditutup kembali oleh Allah Azza wa Jalla. Sungguh keadaan kita itu sangat jauh dari kondisi para nabi dan rasul, yang mereka itu, jamaah yang dimuliakan Allah, adalah manusia yang sudah pasti dijamin masuk ke dalam surga. Sudah mendapat jaminan dari Allah bahwa setiap dosa yang mereka kerjakan akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi lihat bagaimana respon mereka ketika Allah Ta'ala bukakan kepada mereka kebaikan sekecil apapun itu. Allah Ta'ala mengatakan, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in.
Mereka itu adalah orang yang paling terdepan di dalam melakukan kebaikan, dan mereka senantiasa beribadah kepada kami penuh dengan rasa harap dan rasa takut. Dan mereka itu adalah orang-orang yang khusyuk di dalam beribadah kepada kami. Inilah kondisi para nabi dan rasul. Setiap kali Allah bukakan kepada mereka peluang-peluang ketaatan, peluang-peluang kebaikan, mereka langsung mengambil peluang tersebut. Mereka langsung memanfaatkan peluang yang Allah bukakan kepada mereka. Nabi alaihi salatu wasallam pernah berpesan kepada kita. Nabi SAW mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Jangan pernah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, sekalipun engkau bertemu dengan saudaramu dengan memasang wajah yang ceria. Berbeda dengan kita jamaah yang dimuliakan Allah. Betapa banyak kebaikan-kebaikan yang Allah Ta'ala bukakan kepada kita, kita biarkan kebaikan tersebut berlalu begitu saja, tanpa ada kesemangatan dari diri kita untuk memanfaatkan peluang kebaikan yang Allah Ta'ala berikan. Seperti contoh jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin kita semua telah mengetahui masjid kita tercinta ini mungkin masih kekurangan dana untuk melakukan berbagai macam perbaikan, yang tujuannya itu semua adalah demi terciptanya kenyamanan kita untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi masih banyak di antara kita jamaah yang dimuliakan Allah yang masih mikir-mikir untuk membantunya, masih mikir-mikir untuk mengeluarkan sedikit dari harta yang Allah berikan kepada dia untuk membantu pembangunan rumah Allah Azza wa Jalla. Padahal Nabi alaihi salatu wasallam sendiri telah bersabda di dalam hadisnya, ma naqasat shadaqatun min mal. Sedekah yang kita keluarkan itu tidak pernah sedikit pun mengurangi harta yang kita miliki. Jadi jangan pernah takut jamaah yang dimuliakan Allah ketika kita menginfakkan harta kita di jalan Allah. Terlebih yang kita infakkan itu dalam rangka membangun rumah Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah khawatir jamaah yang dimuliakan Allah. Jangan pernah khawatir. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Azza wa Jalla mengibaratkan sedekah yang kita keluarkan itu dengan apa jamaah? Hutang. Allah Ta'ala mengatakan, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah. Siapakah di antara mereka yang mau memberikan kepada Allah pinjaman yang baik? Subhanallah. Sampai segitunya Allah Azza wa Jalla menghasung kita untuk bersedekah. Sampai segitunya Allah menghasung kita untuk berinfak di jalan Allah Azza wa Jalla. Sampai-sampai infak yang kita keluarkan itu dibahasakan oleh Allah dengan utang. Yang artinya jamaah yang dimuliakan Allah, kalau itu namanya utang, pasti akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla, pasti akan diganti oleh Allah Azza wa Jalla. Lantas apa yang membuat kita masih saja enggan untuk mengeluarkannya di jalan Allah? Apa yang membuat kita masih saja menunda-nunda untuk bersedekah dalam kondisi kita mampu untuk bersedekah di jalan Allah Azza wa Jalla? Sungguh benar apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, di mana beliau mengatakan as-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah burhan, bukti. Bukti akan hal apa? Bukti kekayaan? Bukti kesuksesan? Tidak jemaah. Kata para ulama, as-shadaqatu burhan, burhan ala sidqi imani sahibi. Bukti benarnya keimanan dia kepada Allah, bukti jujurnya dia kepada Allah Azza wa Jalla, itulah dia sedekah. Jadi sedekah itu bukanlah lambang kekayaan. Karena betapa banyak orang-orang yang kaya, orang-orang yang memiliki kelebihan, tidak berani untuk bersedekah. Sebaliknya, di sana ada mungkin hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang hidupnya pas-pasan, atau mungkin terkadang hidupnya kekurangan, tapi dia berani bersedekah di jalan Allah Azza wa Jalla. Apa yang membuat dia berani demikian jamaah? Keimanan beliau yang kuat di dalam hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tahu Allah Azza wa Jalla itu tidak akan terluput darinya sedikit pun. Wa ma yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada sesuatu apapun yang terluput dari Allah Azza wa Jalla di langit dan di bumi, termasuk sedekah yang kita keluarkan. Sekalipun mungkin di papan nama sedekah itu nama kita nggak tertulis jamaah,
Tapi yakinlah itu ditulis oleh para malaikat-malaikat yang Allah tugaskan untuk mencatat amal kita. Nah, tatkala peluang-peluang tersebut yang sudah Allah bukakan di hadapan kita dan kita mampu sebenarnya untuk meraihnya, tapi tak kunjung kita sambut kebaikan tersebut. Disinilah kita khawatir jamaah yang dimuliakan Allah. Kita khawatir bisa jadi kita termasuk orang-orang yang diharamkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Kita khawatir Allah Azza wa Jalla tidak mau menerima sedekah kita. Kita khawatir Allah tidak suka kalau kita ini mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kita khawatir Allah Azza wa Jalla itu tidak ridho kalau kita berusaha untuk menggapai kecintaan Allah Azza wa Jalla. Pintu ibadah telah terbuka di hadapan kita dan kita mampu untuk mengerjakannya. Namun masih saja hati kita ini berat untuk mengerjakannya. Kita khawatir seperti itu tadi jamaah. Kita khawatir kita termasuk orang-orang yang tidak diharapkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Ini yang kita khawatirkan jamaah yang dimuliakan Allah. Dan ini yang hendaknya senantiasa menjadi renungan kita. Betapa banyak kebaikan-kebaikan yang Allah bukakan kepada kita di dalam kehidupan ini. Kok hati kita ini begitu berat menerimanya? Kenapa tubuh kita ini berat menyambutnya? Itu tadi jamaah. Kita khawatir Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan kebaikan untuk kita. Kita khawatir harta yang kita miliki tidak diberikan keberkahan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita khawatir harta yang Allah berikan kepada kita hanyalah sebagai pemberat hisab kita nanti pada hari kiamat, sehingga kita terhalang untuk lebih dahulu masuk ke dalam surga. Kita khawatir demikian jamaah yang dimuliakan Allah. Baginda Nabi alaihi salatu wassalam itu adalah orang yang miskin jamaah. Pernah berbulan-bulan di rumah beliau itu nggak hidup api, nggak masak. Subhanallah. Begitu miskinnya Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi kata sahabat Anas bin Malik yang merupakan pembantu Nabi, selama beliau hidup mendampingi Nabi alaihi salatu wassalam, beliau tidak pernah menyaksikan ada seorang pun yang lebih dermawan melebihi kedermawanan Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal Nabi kita adalah orang yang miskin, orang yang hidupnya fakir. Terkadang di rumah beliau itu nggak ada makanan. Subhanallah. Tapi kata Anas bin Malik, beliau adalah manusia yang paling dermawan, melebihi kedermawanan siapapun di kalangan para sahabat Nabi. Padahal kita tahu bagaimana kedermawanan Abu Bakar As-Siddiq yang pernah menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah. Kita tahu bagaimana kedermawanan Umar bin Khattab yang pernah menginfakkan separuh dari aset kekayaan yang dia miliki. Kita tahu bagaimana kedermawanan seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf yang tidak takut miskin ketika membantu agama Allah. Kita tahu bagaimana kedermawanan Utsman bin Affan. Subhanallah. Tapi kata Anas bin Malik, Nabi alaihi salatu wassalam itu adalah tetap menjadi manusia yang paling nomor satu di dalam kedermawanan. Itulah dia jamaah yang dimuliakan Allah. As-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti keimanan, bukti bahwa kita lebih mencintai apa yang ada di sisi Allah dibandingkan apa yang ada di tangan kita. Ketika kita mengorbankan harta kita demi untuk menggapai ridha Allah, demi untuk menggapai surga Allah Azza wa Jalla, inilah dia bukti keimanan yang kita miliki. Maka sekali lagi jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita masih saja mendapati di dalam hati kita ini rasa berat untuk membantu agama Allah, sementara Allah Ta'ala berfirman, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau sekiranya kalian bantu agama Allah, Allah Ta'ala akan membantu kalian. Masihkah kita ragu kalau Allah sudah membantu kita? Masih yakin ada perkara-perkara yang sulit di dalam kehidupan kita kalau Allah sudah turun tangan membantu kita? Syaratnya itu tadi, kalian bantu agama Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Mungkin jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita semuanya memiliki kesabaran, memiliki kesadaran, dan mau menggerakkan hatinya untuk bergotong royong membantu agama Allah Azza wa Jalla, membantu pembangunan rumah Allah Azza wa Jalla, masjid yang kita cintai ini,
Dan manfaatnya kita juga yang akan mendapatkannya. Kenyamanan beribadah, Masya Allah. Tidak butuh waktu lama jamaah yang dimuliakan. Tidak perlu panitia tiap pekan mengumumkan kebutuhan masjid kita sekian dan sekian. Tidak perlu itu harusnya jamaah yang dimuliakan Allah. Kita harusnya masing-masing itu sadar ketika kita datang ke rumah Allah, ke rumah Rabb yang telah menciptakan kita, Rabb yang telah memberikan kepada kita segala yang kita miliki hari ini di kehidupan ini. Kita melihat rumah Allah Azza wa Jalla belum siap ternyata. Harusnya kita tumbuh kesadaran dari diri kita. Kita hubungi panitianya. Masih kurang enggak? Masih ada lowongan untuk bersedekah enggak? Masih ada kesempatan saya untuk ikut andil membantu agama Allah Azza wa Jalla ataukah tidak? Harusnya demikian jemaah. Tidak perlu harus tiap pekan panitia mengumumkan kepada kita kebutuhan masjid sekian dan sekian. Mari bersama-sama kita. Tidak perlu jemaah yang dimuliakan. Harusnya tumbuh kesadaran kita masing-masing. Kalau misalnya kita memiliki kelebihan, kemudian kita datang ke rumah orang tua kita, yang kita melihat rumah orang tua kita ini pintunya belum selesai-selesai. Kita sebagai anak, kira-kira apa yang akan kita lakukan jemaah? Berutang pun kita pasti mau demi untuk membetulkan pintu rumah orang tua kita. Lantas sampai hati kita lihat begitu-gitu saja rumah Allah Azza wa Jalla. Jemaah yang dimuliakan Allah. Kira-kira bagaimana jemaah? Itu tadi kita khawatir Allah Azza wa Jalla mengharamkan kita sebagai hamba-hambanya yang diberikan keberkahan pada harta kita. Ingat jamaah yang dimuliakan Allah, harta yang kita miliki hari ini atau apapun dari kekayaan yang kita miliki hari ini, yang pertama itu adalah pemberian Allah. Bukan dikarenakan kepintaran kita, bukan karena kehebatan kita bisa mendapatkannya. Itu pemberian Allah. Allah yang berikan itu kepada kita. Kemudian kelak akan ditarik oleh Allah Azza wa Jalla dari kita. Kalau bukan harta itu yang lebih dulu meninggalkan kita, kita yang lebih dahulu meninggalkan harta tersebut. Kemudian setelah itu apa jemaah? Selesai? Tidak. Setiap harta yang kita miliki akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya oleh Allah 4 pertanyaan. Wa an ilmihi wa an umrihi fima afna. Tentang umur yang dia miliki, kemana dia habiskan. Itu akan ditanya oleh Allah. Yang kedua, wa an ilmihi fima fa'al. Tentang ilmu yang dia miliki, bagaimana dia mengamalkannya. Kemudian yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Yang ketiga ini ditanya tentang harta, tentang isi rekening ATM kita, tentang tanah kita, tentang mobil kita, tentang rumah yang kita miliki, ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang lebih parahnya, khusus harta 2 pertanyaan. Subhanallah, 2 pertanyaan. Kalau misalnya tim KPK datang dari Jakarta, datang ke rumah kita, mempertanyakan setiap harta kekayaan yang kita miliki, dan ditanya kemana saja kita pergunakan harta tersebut, sungguh jamaah yang dimuliakan Allah, itu sudah cukup membuat kita itu ketakutan. Ya enggak? Padahal yang menanya kita adalah manusia yang sama-sama makan nasi seperti kita, tapi kita sudah takut. Bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla nanti yang akan menanya kita? Hari di mana seluruh para nabi itu tertunduk, tidak berani mengangkat tangan kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu kita ditanya 2 pertanyaan. Min aina iktasaba wa fima anfaqa. Dari mana dia dapatkan harta itu? Apakah dari cara yang halal ataukah cara yang haram? Wa fima anfaqah, dan kemana dia habiskan harta tersebut. Subhanallah, luar biasa jemaah yang dimuliakan Allah. Ternyata harta yang kita miliki hari ini, selain dia akan berpisah dari kita, juga akan ditanya
oleh Allah Azza wa Jalla. Ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Baginda Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda di dalam hadisnya, yaqulu ibnu Adam mali mali. Anak Adam selalu mengatakan hartaku, hartaku. Dia selalu risau dengan hartanya. Padahal kata Nabi alaihi salatu wasallam, tiada harta yang dia miliki kecuali 3. Cuma 3 harta yang kita miliki. Yang pertama adalah apa yang dia makan, lalu akan habis, keluar jadi kotoran. Yang kedua apa yang dia pakai, baju yang kita pakai, itulah harta kita, lalu akan menjadi usang. Dan yang ketiga apa yang dia sedekahkan, dan itulah yang akan kekal abadi. Ternyata jamaah yang dimuliakan Allah, harta kita sesungguhnya itu di 3 hal ini. Apa yang kita makan itulah harta kita, apa yang kita pakai itulah harta kita, dan apa yang kita sedekahkan itulah harta yang sesungguhnya. Jadi mobil kita itu, rumah kita, harta tanah kita, isi rekening kita, itu bukanlah harta yang sesungguhnya jamaah yang dimuliakan Allah. Harta kita yang sesungguhnya itu kata Nabi cuma 3. Apa yang kita makan, apa yang kita pakai, dan apa yang kita sedekahkan. Dan sekali lagi ingat jamaah yang dimuliakan Allah, jangan pernah takut harta kita itu akan berkurang, harta kita itu akan habis ketika kita berinfak di jalan Allah Azza wa Jalla. Pernah mendengar ada orang yang jatuh miskin, jatuh bangkrut gara-gara bersedekah? Pernah mendengarnya jamaah? Ada nggak jamaah yang pernah mendengar ada orang yang jatuh miskin, jatuh bangkrut karena bersedekah? Saya seumur hidup belum pernah mendengarnya jamaah. Bahkan yang kita dengar adalah kebalikannya. Kebalikannya jamaah. Semakin dia rajin bersedekah, maka rezekinya semakin dibuat lancar oleh Allah Azza wa Jalla. Semakin diberikan keberkahan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang namanya bersedekah itu jamaah yang dimuliakan Allah, tidak mesti harus kita keluarkan 50 juta, 100 juta, semampu kita, selama itu tidak memudaratkan kita. Misalnya 100 ribu, 50 ribu, besok tambah 20 ribu, dapat besoknya lagi kasih 10 ribu, ya nggak masalah seperti itu jamaah. Nabi alaihi salatu wasallam menceritakan setiap pagi ada 2 malaikat yang turun ke bumi. Lalu malaikat tersebut berdoa, ya Allah, berikanlah keberkahan, lapangkanlah rezeki setiap orang yang bersedekah di pagi hari ini ya Allah. Dan yang satunya lagi berdoa, ya Allah, hancurkanlah harta orang-orang yang kikir di dalam bersedekah. Subhanallah. Didoakan malaikat jamaah yang dimuliakan Allah. Maka hendaknya ini menjadi renungan bagi kita semua. Mari kita manfaatkan peluang ibadah yang Allah bukakan kepada kita. Mari kita manfaatkan kebaikan yang Allah hamparkan di hadapan kita. Mari kita sambut jamaah yang dimuliakan Allah. Jangan sampai nanti tatkala kita sudah meninggal baru kita menyesal. Harta yang kita miliki hari ini itu ternyata sudah menjadi warisan untuk anak kita. Kita tidak mendapatkan bagian apapun. Padahal Nabi alaihi salatu wasallam telah mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluhu illa min thalath. Apabila anak Adam itu meninggal, siapa anak Adam yang meninggal itu jamaah? Saya dan semua jamaah yang hadir di sini. Itulah yang dimaksud oleh Nabi di dalam hadis ini. Apabila kita semua telah meninggal, inqata'a anhu amaluhu illa min thalath, maka akan berhenti, terputus seluruh amalan-amalan yang dia kerjakan. Salat kita enggak lagi kita kerjakan, puasa kita enggak lagi kita kerjakan, berbuat baik kepada orang tua enggak lagi kita dapatkan pahalanya. Illa min thalath, kecuali dari 3 jenis amalan yang tidak akan pernah putus pahalanya. Sampai kapan? Sampai ditegakkan hari kiamat. Yang pertama kata Nabi, sedekatin jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya itu selalu mengalir karena dia terus dimanfaatkan, terus memberikan kebaikan kepada orang. Makanya dikatakan sebagai sedekah yang jariyah. Jariyah itu artinya yang mengalir terus, kebaikannya selalu mengalir. Dan sebaik-baik sedekah jariyah kata para ulama adalah
membangun masjid. Bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah. Andai kata hari ini kita meninggal, kemudian masjid yang kita bantu pembangunannya itu masih dipergunakan sampai hari kiamat, dan hari kiamat terjadi 5 juta tahun yang akan datang. Selama itu pula kita mendapatkan transfer pahala, sementara kita sudah terbujur kaku di alam kubur kita. Sementara mungkin kita jamaah yang dimuliakan Allah sudah habis, tubuh kita ini dimakan oleh ulat dan cacing di dalam tanah, tapi pahala mengalir terus kepada kita. Hanya gara-gara 1 juta, 2 juta, 3 juta yang kita keluarkan hari ini membantu pembangunan rumah Allah Azza wa Jalla. Masihkah kita berpikir jamaah yang dimuliakan Allah? Kalau sekiranya ada orang yang menyatakan kamu keluarkan invest 1 juta, insya Allah kamu akan beruntung mendapatkan 5 juta. Dan yang mengatakan demikian adalah orang yang terpercaya, orang yang amanah. Mau nggak kita jamaah? Kamu tanam modal 1 juta, kurun waktu 1 tahun kamu akan mendapatkan untung jadi 5 juta. Pertanyaannya, mau nggak kita jamaah? Mau. Semuanya pasti mau. Iya kan? Cuma dalam 1 tahun untung 5 juta. Kenapa kita berpikir, bahkan berkali-kali mikirnya, ketika yang memerintahkan kita untuk investasi, dan investasi adalah investasi yang sifatnya kekal abadi, kenapa kita mikirnya terkadang 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, bahkan lebih dari itu? Subhanallah. Apa yang membuat kita lebih percaya kepada makhluk daripada kita percaya kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita rezeki, yang telah menghidupkan kita, memberikan rezeki kepada kita sejak kita nggak tahu apa-apa? Apa yang membuat kita khawatir jamaah yang dimuliakan Allah? Padahal Nabi sudah mengatakan apabila seorang anak Adam itu meninggal, terputus seluruh amalan yang dia kerjakan kecuali dari 3 jenis amalan. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada orang-orang. Kemudian yang ketiga, anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya. Subhanallah. Apalagi jamaah yang dimuliakan Allah, kita ini adalah hamba-hamba yang penuh dengan dosa pada Allah Azza wa Jalla. Iya enggak jamaah? Kita kalau mau jujur, dosa kita itu sangatlah banyak, sehingga kita butuh amalan-amalan yang akan menggugurkan dan menghapuskan dosa-dosa kita. Di antara amalan yang menghapuskan dosa-dosa seorang hamba, apa jamaah? Bersedekah. Nabi alaihi salatu wasalam pernah bersabda, as-sadaqatu tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar. Sedekah itu bisa menggugurkan dosa-dosa sebagaimana air itu bisa memadamkan api. Subhanallah. Jadi dosa-dosa yang kita kerjakan itu bisa gugur, bisa dihapuskan oleh Allah dengan sedekah yang kita keluarkan. Oleh karena itu diceritakan bahwa tatkala Nabi alaihi salatu wasallam selesai mengerjakan sholat id, beliau berkhutbah di hadapan para sahabatnya. Selesai beliau berkhutbah di hadapan para sahabat, beliau secara khusus mendatangi tempat para wanita, memberikan nasihat secara khusus kepada mereka. Walaupun nasihat ini juga berlaku untuk kita. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni uritukunna aktsara ahlin nar. Wahai sekalian wanita, bersedekahlah kalian, karena diperlihatkan kepada aku bahwa kebanyakan penghuni neraka itu adalah para wanita. Subhanallah. Lihat, Nabi mengkhabarkan bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah kaum wanita. Kemudian setelah itu apa kata Nabi? Anjuran agar mereka dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Apa yang Nabi perintahkan kepada mereka jamaah? Memperbanyak sholat? Memperbanyak puasa? Lah, Nabi perintahkan kepada mereka di dalam hadis ini apa jamaah? Tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Karena memang sedekah itu bisa menyelamatkan seorang hamba dari panasnya api neraka Allah Azza wa Jalla. Bisa menyelamatkan seorang hamba
dari perihnya himpitan kuburan yang ada di alam kubur. Begitu dahsyatnya sedekah itu jamaah. Lalu mendengar itu para wanita pun bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Bima ya Rasulullah? Kok bisa kami ini menjadi penghuni neraka yang paling banyak ya Rasulullah?" Maka Nabi alaihi salatu wasallam pun mengatakan, "Tukthirnal la'an wa takfurnal ashir." Karena kalian wahai para wanita itu suka sekali melaknat. Lisan kalian itu sulit untuk dijaga. Suka menggosip, suka melawan suami. Wa takfurnal ashir, dan kalian suka sekali kufur kepada suami kalian. Ada kebaikan-kebaikan suaminya, mungkin kebaikan suaminya ini nggak bisa dihitung. Sepanjang setahun suaminya melakukan kebaikan, tapi pas di mana suaminya mungkin melakukan satu kesalahan, dua kesalahan, maka seluruh kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh suaminya itu seakan-akan gak pernah ada. Ini diantara bentuk kekufuran para istri terhadap para suaminya. Kufur, tidak tahu berterima kasih kepada suaminya. Padahal bagaimana suaminya itu banting tulang di luaran sana, mengeluarkan keringat, bersusah payah untuk mencari nafkah, untuk bisa menghidupi dirinya dan anak-anaknya. Tapi tatkala suaminya melakukan satu dua kesalahan, seakan-akan suaminya itu nggak pernah melakukan kebaikan kepadanya. Ini diantara sebab yang membuat para istri-istri itu banyak sekali masuk ke dalam api neraka. Namun jamaah yang dimuliakan Allah, begitulah Rasul alaihi salatu wassalam. Teramat besar kasih sayangnya kepada kita, sehingga beliau tatkala menyebutkan bahwa penghuni neraka yang paling banyak itu para wanita, Nabi berikan solusi. Nabi beritahukan amalan-amalan yang akan menyelamatkan mereka dari api neraka Allah Azza wa Jalla. Apa itu jamaah? Bersedekah. Dan sebaik-baik sedekah itu tadi jamaah yang dimuliakan Allah, diantaranya adalah membantu pembangunan rumah Allah Azza wa Jalla. Itu dia jamaah yang dimuliakan Allah. Jangan pernah takut harta yang kita miliki itu tidak dihitung oleh Allah, dan akan dibalas oleh Allah. Ada kalanya balasan itu Allah berikan hanya di akhirat, dan ada kalanya balasan itu Allah berikan di dunia dan di akhirat. Betapa banyak orang-orang yang tatkala dia bersedekah maka rezekinya semakin dilancarkan oleh Allah. Subhanallah. Makanya di dalam Al-Quranul Karim, sedekah yang kita infakkan itu dilipat gandakan menjadi berapa kali jemaah? 700 kali lipat. 700 kali lipat dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Masihkah kita ragu jemaah? Masihkah kita takut untuk bersedekah di jalan Allah Azza wa Jalla? Semoga ini menjadi renungan untuk kita semua.